Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa, selanjutnya pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang masalah kesunatan-kesunatan wudu yang merupakan kelanjutan daripada pembahasan yang sebelumnya tentang masalah wudu serta fardu-fardunya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Sunanul wudu'i katsiratun. Adapun beberapa kesunatannya wudu katsiratun itu banyak. Jadi kalau kita sebutkan namanya banyak, tidak ada batasannya, sangat banyak sekali. Sehingga di sini Kiai Musannif hanya menyebutkan sebagian yang kurang lebih insya Allah sekitar 15 kesunahan ketika kita melakukan wudu. Minha itu tetap daripada sunanil wudu at-tasmiyatu, yang pertama adapun at-tasmiyah yaitu membaca bismillah. Jadi ketika kita mau wudu kita mulai dengan ucapan bismillah karena mengikuti sabdanya Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Ada lagi riwayat fahuwa aqta, ada lagi fahuwa azam. Jadi ketika kita melakukan perkara yang bagus, maka hendaknya kita mulai terlebih dahulu dengan pembacaan bismillah. Sebab ketika kita melakukan hal yang bagus tanpa kita mulai dengan bismillah, maka fahuwa abtar, maka dirinya akan terputus barokahnya. Nah, karena di sini kita ketika hendak wudhu pertama kali kita mulai dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian yang kedua ghuslul kafaini. Adapun membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihima, di dalam sebelum memasukkan kafaini al-ina'a kepada wadah. Yang kedua, setelah kita membaca bismillah, maka tangan kita basuh dengan menggunakan air sebelum kita menaruh atau memasukkan tangan kita ke tempat wudhu kita. Yang ketiga, asiwaku, adapun bersiwak. Jadi termasuk kesunatannya wudhu yang berikutnya yaitu bersiwak. Bersiwak ini bisa menggunakan sikat gigi, boleh menggunakan siwak yang biasa dipakai oleh orang Arab, yakni kain Arab juga boleh, atau bikulli hoshinin, dengan setiap sesuatu yang kasar. Nantinya nggak nemu itu bisa menggunakan sarung kita atau kain yang ada pada diri kita gosokkan ke gigi kita. Selanjutnya setelah kita bersiwak al-madmadatu, yaitu berkumur-kumur. Jadi habis bersiwak kita lanjutkan dengan berkumur. Cuma perlu diketahui ketika berkumur, kesunatannya berkumur ketika kita wudhu ini yaitu ketika qabla zawal bagi orang yang berpuasa. Yaitu ketika masih sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum duhur, bagi orang yang berpuasa disunahkan untuk madmadah, untuk berkumur ketika dirinya hendak berwudu. Tapi ketika sudah ba'da zawal, setelah sholat duhur, waktunya sholat duhur sudah masuk, maka sudah tidak disunahkan untuk berkumur-kumur. Kenapa? Karena kita kembali kepada sabdanya Rasulullah, lahuluwu famissaimi atyyabu indallah minal miski. Bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu lebih harum daripada misik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sunnah untuk kita biarkan bau mulut kita tanpa harus melakukan berkumur ketika sudah tergelincirnya matahari. Kesunatan yang berikutnya yaitu al-istinsyaku, yaitu menghirup air dari hidung. Jadi kita sedot, kita ngambil air kemudian kita sedot ke hidung kita. Ini kesunatannya kalau bisa, karena disunahkan nanti ada kesunatan di 3 kali kan atas list, maka antaranya mazmadah ketika kita berkumur dengan istinsyak ini kita barengkan. Jadi kita ngambil satu air sekaligus kita pakai berkumur, sekaligus kita sedot, kemudian sama-sama kita keluarkan, kita ulang sebanyak 3 kali. Yang keenam, mashu jami'ir ra'si, mengusap keseluruhan kepala. Jadi semua kepalanya diusap, dikenai air. Yaitu kalau yang dicontohkan Rasulullah, permisi saya buka. Jadi kita pertemukan jempol kita, kita taruh di pelipis kita, kemudian ujung
telunjuk kita tempelkan. Kita basahi dulu, kita tempelkan, kita gerakkan ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian kita tarik lagi ke depan. Ini disunahkan sampai 3 kali. Yang berikutnya lagi, yang ketujuh, mashul udhunaini dhahirihima wa batinihima. Mashul udhunaini mengusap 2 telinga, dhahirihima ia bagian luarnya telinga, wa batinihima dan bagian dalamnya telinga. Kalau dalam hadis di situ disampaikan caranya, yaitu telunjuknya dimasukkan setelah kita basahi air, kemudian telunjuk dimasukkan ke dalam, kemudian yang jempol ada di belakangnya daun telinga. Setelah itu telunjuknya kita gerakkan mengikuti gerakan lekuan-kelekuan yang ada di telinga kita. Setelah nyampe nanti pada berkumpul di bawah, yaitu kumpul dengan jempol, baru kemudian jempolnya kita tarik ke atas. Ini kita lakukan 3 kali. Jadi ngambil lagi, ditaruh, terus kita gerakkan. Setelah nyampe plek, kita tarik lagi ke atas. Ini sampai 3 kali. Yang ke-8, tahlilu asabil yadaini warijlaini, yaitu menyela-nyelai jari-jari kedua tangan, warijlaini dan kedua kaki. Jadi kalau kedua tangan ini biasanya jari-jari tangan bitasybik. Tasbih ini ada 2 pilihan, ada kalau yang menurut Arab yaitu dengan cara cukup dengan disilangkan kayak gini. Jadi habis membasuh tangan kita, keduanya terus kita kasih air, tangannya kita silangkan. Ini tasbih. Ada tasbih yaitu dari arah belakang. Di sini, jadi habisnya kita masukkan lagi dari belakangnya, kita ginikan. Sehingga semuanya nanti sela-selanya akan terkena air. Yang ke-9, tahlilul lihyati al-kasifati. Tahlilul lihyati yaitu menyela-nyelai jenggot al-kasifati yang tebal. Bagi orang yang mempunyai jenggot yang tebal, dirinya cukup diusap saja luarnya. Nah, kemudian menyela-nyelai ini hukumnya sunnah. Jadi nanti ngambil air kemudian dimasukkan di jenggot yang tebal. Sejauh manakah jenggot itu terkategorikan tebal atau tipis? Yang terkategorikan tebal yaitu ketika kita di majlis takhotub, di tempat kita berbicara, katakan jarak sekitar 1 meter atau 2 meter, kok kelihatan dari sela-sela rambutnya jenggot kita kelihatan kulit, maka jenggot itu terkategorikan jenggot yang tipis. Tapi kalau sudah tidak kelihatan, maka jenggot itu terkategorikan jenggot yang tebal, yang disunahkan untuk tahlil. Tapi kalau jenggot tipis, maka bagian dalamnya semuanya harus terkena air. Yang ke-10, tahrikul khotimi, yaitu menggerak-gerakkan cincin. Jadi bagi orang yang mempunyai cincin ketika wudhu nanti digerak-gerakkan. Ini kalau sudah yakin airnya masuk. Kalau nggak yakin maka menggerakkan ini hukumnya wajib. Sehingga nanti semuanya harus terkena. Yang ke-11, takdimul yumna alal yusra, yaitu mendahulukan anggota tubuh yang kanan alal yusra atas anggota tubuh yang kiri. Jadi ketika membasuh tangan kanan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan tangan yang kiri. Ketika kita membasuh kaki kanan yang dulu, baru kemudian kaki yang kiri. Untuk telinga, kalau kita ini juga sunnah, maka disunahkan dilakukan secara bersamaan. Yang berikutnya atas lisu, yaitu meniga-kalikan usapan atau basuhan. Jadi membasuh mukanya tadi ketika sudah benar rata 1 kali. Ini kalau belum rata belum dihitung 1 kali. Kalau sudah rata plek, semuanya rata, dihitung 1. Nanti dibasuh lagi sampai 3 kali. Demikian membasuh tangan, mengusap juga semuanya 3 kali. Yang berikutnya al-mualatu, yaitu terus menerus. Apa itu mualah? Yaitu membasuh anggota tubuh sebelum keringnya anggota tubuh yang sebelumnya. Jadi seandainya kita membasuh tangan tersebut, kita lakukan sebelum keringnya basuhan yang ada di muka kita. Ini namanya mualah. Hukumnya sunnah. Jadi boleh sebetulnya orang itu berwudu, di sini wudu mukanya, nanti terus jalan nyampe ke masjid Panji gitu, terus tangannya, pokok belum batal, ini boleh. Tapi dirinya tidak mendapatkan kesunatan mualah. Sebab ketika kita pakai jalan ke sana, insya Allah mukanya sudah menjadi kering.
Yang berikutnya adalku, yaitu menggosok. Jadi kita ketika wudhu sambil kita gosok-gosok tubuh kita. Yang terakhir ad-du'a ba'dahu, yaitu membaca doa di dalam setelah kita melakukan wudhu. Makruhatul wudhu arba'atun, adapun beberapa yang di makruhnya wudhu arba'atun itu ada 4. Satu, al-israfu fil ma'i, rupanya berlebihan fil ma'i di dalam menggunakan air. Jadi ketika kita wudhu kok sampai airnya sampai berlimpahan, sampai banyak, sampai dibasuh lebih dari 3 kali basuhan yang fardu, maka hukumnya makruh. Yang kedua, al isti'anatu alaihi bi akhara illa li uzrin. Al isti'anatu yaitu meminta tolongan alaihi atas berwudu bi akhara dengan orang lain illa li uzrin, kecuali karena udzur, yaitu wudu minta tolong dibantu oleh orang lain, ini hukumnya makruh. Yang ketiga, az-ziyadatu ala salasin. Az-ziyadatu yaitu menambahi ala salasin atas 3 basuhan atau usapan, sehingga itu nanti akan masuk terkategorikan isra' fil ma. Yang berikutnya, yang keempat, yang terakhir, tansyiful a'dha'i, yaitu mengeringkan anggota tubuh. Jadi ketika kita wudhu jangan kita handuki, kecuali kalau seandainya kita merasa kedinginan, itu boleh kita dianduki. Tapi ketika kita dalam kondisi suasana cuaca yang enggak dingin, maka biarkan saja. Sebab sebagaimana di dalam hadis Rasulullah menyampaikan bahwasanya setiap tetesan-tetesan air wudhu kita yang jatuh maka akan menjadi malaikat yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga biarkan saja air-air wudhu kita menetes. Berikutnya mubtilatil wudhu arba'atun, adapun beberapa perkara yang membatalkan wudhu arba'atun itu ada 4. Satu, kullu ma kharaja minas sabilaini. Kullu ma yaitu tiap-tiap perkara kharaja yang keluar apa ma minas sabilaini dari 2 jalan, yakni dubur ataupun kubul. Jadi yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama yaitu disebabkan adanya sesuatu yang keluar dalam bentuk apa saja dari kubul kita maupun dubur kita. Jadi seandainya keluarnya angin yang kita sebut dengan kentut, ya otomatis batal. Seandainya yang tidak wajar, mungkin seandainya ada orang wudhu terus kemudian keluar batu, kencing batu seandainya, maka wudhunya pun juga menjadi batal. Jadi pokok ketika ada sesuatu yang keluar baik dari kubul, dari dubur seseorang, baik yang biasa maupun yang tidak wajar, maka semuanya akan menjadikan wudhu seorang menjadi batal. Yang kedua, zawalul akli bisukrin au maradin au jununin au igma'in au naumin ghairi mumakkinin maq'adahu minal ardi. Zawalul akli yaitu hilangnya kesadaran, bisukrin sebab mabuk, au maradin atau sakit, au jununin atau gila, au igma'in atau epilepsi, au naumin atau tidur, ghairi mumakkinin yang tidak menempati maq'adahu pada tempat duduknya orang, minal ardi dari bumi. Yang kedua yang dapat membatalkan wudhu seseorang yaitu ketika orang tersebut hilang kesadaran. Hilang sadarnya baik dikarenakan mabuk atau dirinya sakit parah sampai akhirnya mungkin panasnya tinggi, akhirnya sampai tidak sadar, wudhunya juga batal. Au majnun atau hilang akalnya, hilang kesadarannya karena gila juga batal. Au igma atau epilepsi juga batal. Atau tidur, tapi tidurnya tersebut adalah tidur yang tidak dalam kondisi duduk dan dirinya berpindah dari tempat duduknya, sehingga seandainya diri seseorang tertidur dalam kondisi duduk dan dirinya tidak bergerak sama sekali, maka wudhunya tidak batal. Yang ketiga, lamsu basyarati imra'atin. Lamsu basyarati imra'atin yaitu menyentuh kulitnya wanita, ghairi mahramin yang tidak mahram. Nisbat ini yang wudhu laki-laki, bi ghairi hailin dengan tanpa adanya penghalang, yaitu bersentuhan kulit laki-laki atau perempuan yang bukan mahram. Termasuk bukan mahram perlu saya sampaikan yaitu istri kita. Istri kita itu bukan mahram kita, sehingga ketika suami istri bersentuhan maka wudhunya akan menjadi batal.
Sebab kalau istri kita mahram kita, tidak mungkin, karena wanita yang boleh kita nikahi adalah wanita yang bukan mahram kita. Berarti istri kita bukan mahram kita, yang ketika kita bersentuhan kulit maka juga akan batal. Yang terakhir, masu farji adamiyin. Masu farji adamiyin yaitu menyentuh kemaluannya manusia, bibatinil kafi, dengan bagian dalamnya telapak tangan, la bidhahiriha, tidak dengan bagian luarnya telapak tangan, au waharfiha, dan pinggir-pinggirnya telapak tangan, wala biruusil asabi, dan tidak dengan ujung-ujungnya beberapa jari-jari. Yang terakhir yang dapat membatalkan wudhu seseorang yaitu karena seseorang menyentuh kemaluan manusia dengan bagian dalamnya telapak tangan. Simpelnya, bagian telapak tangan yang mana? Seandainya kita temukan kedua tangan kita, maka yang tidak kelihatan ketika kita temukan ini adalah bagian dalam. Yang kelihatan ini berarti sudah luar. Sehingga seandainya mau ditutupi, kita habis dari, seandainya orang mandi di sungai gitu, malu sehingga nutupi kemaluannya, maka seandainya ini kemaluannya ditutup dibalik, maka dirinya tidak batal. Tapi kalau sampai gini menyentuh, batal, karena yang membatalkan adalah menyentuh dengan bagian dalamnya telapak tangan. Demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.